Ini saya buatkan beberapa contoh, misalnya penata layanan personal pada dinas kesehatan. Nah, di sini teman-teman lakukan buat deskripsi pengalaman kerjanya seperti ini. Poin 1, 2, 3, 4 ini nanti teman-teman sesuaikan saja dengan pekerjaannya teman-teman ya, di dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PUPR ataupun dinas pemberdayaan perempuan dan dinas-dinas lain nanti teman-teman ya. Tapi usahakan di awalnya adalah seperti ini. Nah, untuk Excel ini saya sudah kirim di grup Telegram. Nanti teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram, silakan di-download. Nanti silakan dicontek, dirubah-rubah sesuai dengan yang disesuaikan dengan dinas teman-teman sendiri. Ya. Nanti teman-teman sesuaikan saja. Jadi kata-kata awalnya bisa diambil dan dirubah sesuai dengan dinas atau tugas teman-teman selama ini yang terkait dengan pelayanan. Terkait dengan deskripsi pekerjaan ini cukup sensitif karena di tahun sebelumnya banyak teman-teman kita yang gugur dan tidak memenuhi syarat karena jabatan yang dilamar tidak linear dengan pengalaman kerjanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman banyak sekali yang mempertanyakan baik itu DM, Instagram maupun WA yang mempertanyakan apa sebenarnya deskripsi pekerjaan penata layanan operasional yang akan sebaiknya diisi pada kolom SSCSN terkait dengan deskripsi ya. Karena memang teman-teman terkait dengan deskripsi pekerjaan ini cukup sensitif karena di tahun sebelumnya banyak teman-teman kita yang gugur dan tidak memenuhi syarat karena jabatan yang dilamar tidak linear dengan pengalaman kerjanya. Maka dari itu di tahun ini untuk mengantisipasi sebaiknya teman-teman menghubungkan tugas umum dari penata layanan operasional dengan bidang atau dinas tempat teman-teman bekerja agar supaya itu masuk atau linear dengan jabatan yang teman-teman lamar sekarang, yaitu penata layanan operasional. Karena jika tidak dan panitianya masih tetap saklek seperti tahun lalu, maka ada kemungkinan teman-teman tidak memenuhi syarat jika deskripsi pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang dilamar. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya mencoba membuatkan deskripsi pekerjaan atau deskripsi pengalaman kerja yang bisa teman-teman isi pada kolom SSCSN. Tetapi nanti teman-teman silakan sesuaikan ya, silakan sesuaikan karena penata layanan operasional ini sifatnya adalah umum ya, terbuka di semua instansi di mana penata layanan operasional ini merupakan jabatan pelaksana ya. Kalau kita coba cari dari berbagai macam sumber, saya mencoba mencari anjab dari berbagai macam daerah, itu memang sifatnya umum ya, bersifat administratif yang mendukung, mensupport terkait dengan pelayanan atau pelaksanaan kegiatan yang berada pada dinas masing-masing. Contoh di sini kalau kita lihat anjab dari salah satu daerah, ini kita lihat. Nah, tetapi sebelum lanjut bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi soal-soal apa yang perlu teman-teman pelajari untuk penata layanan operasional karena sifatnya umum, ini bisa teman-teman gunakan ya pada modul ini. Caranya di dalam sini sudah ada 200 lebih soal yang bisa teman-teman pelajari ya, dan juga bisa teman-teman download ya. Caranya bagaimana? Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi terkait dengan akses modul penata layanan operasional dan penata, baik itu penata, pengelola maupun operator layanan operasional ya. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Ini anjab dari penata layanan operasional pada unit kerja Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sini kita lihat yaitu melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, penelaah untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang laboratorium. Ini kalau terkait dengan di dinas lingkungan. Nanti teman-teman coba modifikasi. Ada saya berikan contoh Excel ini ya, nanti teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Nanti teman-teman rubah saja ya kata-katanya. Nah, di sini kalau kita lihat tugas pokoknya ya, melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai arahan dengan pedoman kepada ketentuan peraturan. Jadi sifatnya umum ya, yang bisa teman-teman contek juga, bisa teman-teman
apa namanya, buat ya, ini uraian tugasnya melakukan penyimpanan arsip. Nah, kalau ini kan bisa untuk semua, saya rasa untuk semua dinas ini bisa ya, melakukan penyimpanan arsip untuk laboratorium lingkungan, atau melakukan penyimpanan arsip data sekolah, data siswa ya, itu kan kalau misalnya di dinas pendidikan, atau melakukan penyimpanan arsip data pasien untuk dinas kesehatan ya, seperti itu. Nanti teman-teman sesuaikan saja, jadi kata-kata awalnya bisa diambil dan dirubah sesuai dengan dinas atau tugas teman-teman selama ini yang terkait dengan pelayanan. Yang keempat di sini, mengelola dan menyusun administrasi laporan pencatatan. Nah, ini juga bisa teman-teman rubah ya, mengelola dan menyusun administrasi dan laporan pencatatan. Kalau misalnya contoh tadi di dinas kesehatan, obat yang masuk ataupun jumlah pasien apa, nanti teman-teman sesuaikan lah di dinas teman-teman ya, seperti itu. Mempelajari dan menganalisa, menelaah bahan-bahan, karena teman-teman kalau kita lihat memang dari beberapa sumber ini, nanti teman-teman baca saja, nanti saya downloadkan dan teman-teman bisa download di kolom deskripsi ataupun nanti di link kalau di TikTok ya, link yang ada pada bio. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau memang penata layanan operasional itu merupakan salah satu formasi P3K 2024 yang termasuk dalam golongan jabatan pelaksana ya. Kalau di sini kita lihat, nah ini, bagi pelamar formasi ini diharapkan memiliki beberapa keahlian seperti mengumpulkan dan menyiapkan data secara akurat, menganalisis, menjalin hubungan personal dan dinas kesehatan dan kedinasan, serta mengoperasikan komputer. Nah, itu secara umum. Kita coba lihat yang lain di sini. Nah, di sini tugas dari penata layanan operasional adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemrosesan, analisis, interpretasi, pelayanan di bidang pemerintahan. Jadi memang sifatnya umum yang bersifat pelayanan. Makanya ini dibuka agar supaya teman-teman honorer tidak setiap formasi dibuka, misalnya kayak teknik jalan jembatan itu kan terlalu spesifik. Kalau penata layanan operasional itu sifatnya umum, penata layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, itu semua teman-teman ramu dan buat deskripsi pekerjaannya sesuai dengan bidang teman-teman ya. Kalau memang sudah terkait dengan pelayanan, saya yakin itu sudah linear dengan penata layanan operasional. Nanti di depannya tinggal teman-teman tambahkan kata-kata seperti ini ya. Contoh kalau di Excel ini ya. Ini saya buatkan beberapa contoh. Misalnya penata layanan operasional pada dinas kesehatan. Nah, di sini teman-teman lakukan buat deskripsi pengalaman kerjanya seperti ini. Melakukan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi data pelayanan di bidang kesehatan guna mendukung pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini teman-teman tambahkan, adapun tupoksi kerja yang diberikan oleh pimpinan yaitu 1. Mengumpulkan data dari fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Nah, ini teman-teman poin 1, 2, 3, 4 ini nanti teman-teman sesuaikan saja dengan pekerjaannya teman-teman ya, di dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PUPR, ataupun dinas pemberdayaan perempuan dan dinas-dinas lain nanti teman-teman ya. Tapi usahakan di awalnya adalah seperti ini, ya. Melakukan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi data pelayanan di bidang apa ya, seperti itu. Nah, nanti di bawahnya tambahkan adapun tupoksi pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan yaitu 1, 2, 3, 4 dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, contoh di dinas pendidikan ya, melakukan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi data layanan pendidikan untuk mendukung pengambilan kebijakan, perencanaan, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Adapun tupoksi kerja yang diberikan oleh pimpinan yaitu 1. Mengumpulkan data dari sekolah-sekolah ya, mengelola database pendidikan mencakup data siswa, data guru, infrastruktur, serta prestasi pendidikan. Nanti teman-teman sesuaikan saja. Jadi usahakan di atasnya ada terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, analisis, itu teman-teman usahakan ada ya. Nah, untuk Excel ini saya sudah kirim di grup Telegram. Nanti teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram, silakan di-download. Nanti silakan dicontek, dirubah-rubah sesuai dengan yang disesuaikan dengan dinas teman-teman sendiri. Ya, tidak mungkin saya buat semuanya seluruh dinas di sini. Nanti tinggal teman-teman perkirakan dan coba diskusikan di grup apakah memang sudah sesuai atau tidak. Ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi bermanfaat. Saya doakan kamu yang
menonton video ini bisa lulus CASN tahun 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.